Hai, jumpa lagi dengan saya, Miss Nelly Rahmania. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi tentang fungsi-fungsi manajemen. Tentunya dikaitkan dengan pendidikan. Oke. Baiklah, informasi penting apa sih yang ingin saya bagikan? Yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen menurut ahli manajemen GR Terry, yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan. Fungsi yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Fungsi ketiga adalah executing atau pelaksanaan. Dan fungsi yang keempat adalah controlling atau pengawasan atau pengendalian. Apa sebenarnya tujuan pendidikan? Nah, pada hakikatnya manusia dilahirkan membawa potensinya masing-masing. Maka dari itu, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi dari setiap insan. Maka, pendidikan merupakan fondasi dalam hidup manusia. Jika kita melihat dalam skala nasional, tentu kita tidak lupa tentang tujuan nasional dari pendidikan Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sana dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita menyamakan persepsi dahulu tentang manajemen pendidikan. Jadi, manajemen itu artinya mengatur atau mengelola atau menghandle. Manajemen pendidikan berarti merupakan mengatur, mengelola, menghandle, mengendalikan semua sumber-sumber daya pendidikan yang ada. Lalu apa sih sumber daya pendidikan yang dimaksud? Yaitu ada guru, lalu ada peserta didik, kemudian ada kurikulum, ada sarana dan prasarana, kemudian ada metode, dan lain sebagainya. Semua sumber daya yang ada tersebut harus dikelola, dijalankan, dan diatur sedemikian rupa sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, supaya kita lebih mendalam tentang apa itu fungsi-fungsi manajemen, mari kita simak materi berikut ini. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Lalu, apa saja sih fungsi-fungsi manajemen itu? Nah, berikut beberapa pendapat para ahli manajemen tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, pendapat dari GR Terry, disingkat POA, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Sedangkan menurut Count Eden, Neil and Clender, fungsi-fungsi manajemen adalah planning, organizing, staffing, dan directing, controlling. Lalu menurut Newman, fungsi-fungsi manajemen adalah planning, organizing, assembling, resources, directing, dan controlling. Sedangkan menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen adalah forecasting and planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Sedangkan menurut Herbert G. Hicks, creating, planning, organizing, motivating. Menurut Sondang P. Siagian, fungsi-fungsi manajemen adalah planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas adalah fungsi-fungsi manajemen menurut Josh Terry.
yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, executing atau penggerakan, dan controlling atau pengendalian. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Yaitu proses kegiatan rasional dan sistemik dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian waktu dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Silahkan disimak ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 18 berikut. Nah, jika Islam saja sangat memperhatikan masalah merencanakan sesuatu untuk langkah kita ke depan, maka dalam dunia pendidikan pun langkah-langkah perencanaan harus kita tetapkan. Nah, berikut langkah-langkah perencanaan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Dalam skala nasional, kita mengenal tujuan nasional pendidikan. Berikutnya ada tujuan institusi, baik institusi sekolah ataupun institusi perguruan tinggi. Hingga akhirnya ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Berikutnya langkah yang kedua adalah memilih metode atau cara untuk mencapai tujuan. Terkait dengan pencapaian tujuan pendidikan, maka cara yang bisa dilakukan adalah misalkan dengan menerapkan sebuah kurikulum A atau kurikulum B. Selanjutnya setelah menentukan tujuan dan cara yang akan digunakan, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisa data terkait dengan tujuan tersebut. Apa saja yang dibutuhkan diidentifikasi. Misalnya biaya yang dibutuhkan berapa, kemudian alat yang digunakan apa, dan lain sebagainya. Maka langkah berikutnya adalah menyusun rencana kegiatan dengan membuat sebuah anggaran pembiayaan, kemudian susunan kegiatan, dan lain sebagainya. Berikutnya dalam perencanaan ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, lalu mempertimbangkan efisiensi, praktis dan dapat dilaksanakan, mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada, komprehensif, integrated, berorientasi ke masa depan, dan jelas atau tidak meninggalkan interpretasi ganda. Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personil sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dan efisien dalam melaksanakan kegiatan. Silahkan disimak Quran Surat Al-An'am ayat 165 berikut. Representasi dari tahap pengorganisasian ini pada umumnya dibentuklah sebuah struktur organisasi. Berikut langkah-langkah dalam pengorganisasian. Yang pertama, memahami tujuan institusional, lalu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Kegiatan yang serumpun atau sejenis dikelompokkan dalam satu unit kerja. Lalu menetapkan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja. Kemudian menetapkan jumlah personil di setiap unit kerja. Lalu menentukan hubungan kerja antar unit. Dalam dunia pendidikan, terkait tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada pembagiannya, kita mengenal istilah sistem sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Nah, berikut prinsip-prinsip pengorganisasian yang harus dipegang oleh setiap anggota organisasi. Yang pertama adalah tujuan organisasi harus selalu menjadi acuan. Kesatuan tujuan sasaran unit harus bermuara pada tujuan organisasi. Yang ketiga, harus ada kesatuan komando. Yang keempat, span of control, yakni rentang kendali atau berapa jumlah anggota yang bisa dihandle atau dikontrol oleh seorang manajer atau supervisor. Yang kelima, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, bertanggung jawab dalam pemilihan kerja antar unit kerja. Ketujuh, the right man on the right place.
yaitu berupaya menempatkan seseorang pada tempat yang sesuai dengan kompetensinya. 8. Ada hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian efisiensi dan koordinasi yang baik. Fungsi manajemen yang ketiga adalah executing, yaitu penggerakan atau pelaksanaan dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan dengan cara menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Mari kita simak surah At-Taubah ayat 105 berikut. Ayat ini menegaskan kepada kita sebagai seorang mukmin harus bekerja dan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Lalu, mengapa sih harus ada penggerakan atau pelaksanaan? Jadi, tujuan dari executing atau pelaksanaan pertama adalah untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan para anggota. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Yang kelima, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Fungsi manajemen yang keempat adalah controlling atau pengendalian, pengawasan. Pengendalian bisa juga pengawasan adalah salah satu di antara fungsi-fungsi manajemen yang berupa tindakan menilai, mengevaluasi, mengoreksi, serta mengawasi, sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana, instruksi, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Mari kita simak salah satu ayat dari surah Al-Mujadilah ayat 7 berikut. Adapun tipe-tipe pengawasan ada 3 kategori. Yang pertama adalah pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penyimpangan yang terjadi pada saat kegiatan nanti. Tipe pengawasan yang kedua adalah pengawasan bersamaan, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat sedang dilakukan kegiatan. Tipe pengawasan ketiga disebut pengawasan feedback. Pengawasan yang dilakukan setelah selesai pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengukur hasil sebuah kegiatan. Apakah hasilnya sudah sesuai target, kurang, ataukah melebihi target yang telah ditetapkan. Contoh dalam dunia pendidikan, kita melihat ada istilah pre-test atau post-test. Dan contoh lainnya misalnya tes formatif, sumatif, atau ujian tengah semester, ujian akhir semester. Termasuk ada ujian nasional. Nah, teman-teman, sekarang sudah mengerti dan lebih mendalami bukan apa fungsi-fungsi manajemen dan apa arti penting manajemen dalam sebuah pendidikan? Oke. Dalam pendidikan, manajemen sangat penting. Kenapa? Mungkin tanpa manajemen pendidikan akan berjalan, akan tetapi prosesnya tidak akan maksimal, sehingga hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Mengingat bahwa tujuan nasional pendidikan kita itu begitu mulia dan sangat kompleks, maka tentu saja harus diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga tujuan nasional tersebut bisa tercapai. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Kita berjumpa lagi pada video materi berikutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.